Wih, wapi. Sayang warna airnya keruh cuy. Mungkin karena hujan ya. Nah, ini jalannya lumayan nih. Lumayan sudah nggak aspal lagi maksudnya. Aduh. Nah, ini soto Mas Tungtung. Wih. Oh enak. Kapan-kapan kesini nyoto di soto Mas Tungtung. Assalamualaikum. Sekarang pukul berapa nih? Pukul 5.50 di kilometer 2. Ini masih baru opening. Hari ini hari Minggu, hari ke-6 Ramadan. Ini kalau bisa dibilang ya istilahnya Ramadan Ride. Jadi hari ini saya mau ke Solo daerah utara, daerah yang menurut saya tuh jarang digoesin para pesepeda road bike. Alasannya karena di daerah Solo Utara tuh punya stigma kalau jalan-jalan di sana tuh gak halus gitu ya. Banyak lubang, kemudian jalannya masih banyak cor-coran gitulah. Nah, karena awal tahun kemarin, di tahun 2024 ini kebetulan saya mengadakan event di sana, ada event di sana. Terus saya cek ternyata jalannya sudah lumayan halus, wih. Ya meskipun nggak sehalus jalan di ibu kota gitu ya, tapi ya sudah lumayan bisa digoesin lah. Jadi ini saya mau ke sana, ke daerah Solo Utara, tepatnya nanti di Museum Sangiran, salah satu museum situs manusia purba di Indonesia. Jaraknya kalau dari rumah saya itu sekitar 55 kilo dengan total tanjakan ya mungkin 400-an lah. Ini mainnya santai ya, jadi jangan sampai ngos-ngosan, tetap jaga hidrasi tubuh karena kan ini lagi puasa tuh. Jangan sampai nanti goes kali ini malah memberatkan kita, memberatkan saya untuk puasa. Bikin santai aja, jalan dulu. Hari ini saya sekalian mau nge-review jam dari IGP Sports. Ini masih test ride, masih dalam tangka race test ride ya. Kemarin saya pakai di eventnya East Java Journey, dia mampu bertahan 7 hari full ya, di berbagai macam kondisi cuaca sangat tahan ya, artinya tidak ada kendala sama sekali. Terus ini saya lagi nyobain test ride, saya sesuaikan jadi kayak jarak kilometernya, kemudian heart rate-nya itu apakah sesuai dengan cyclocom saya. Nah nanti akan saya coba bedah data di Strava-nya ya. Kebetulan ini saya juga rekod dari jam, terus rekod juga di cyclocom. Untuk sementara ini sih kalau untuk data heart rate-nya sangat akurat. Jadi saya pakai heart rate cyclocom tuh di sini. Nah itu untuk heart rate cyclocom. Ini sekarang ada nilainya itu ada 119. Nah kalau di jamnya juga hampir mirip ya. Ya meskipun angkanya nggak persis banget. Jadi di angka 110-an. Nah mirip-mirip lah. Mana? Santai aja. 30 kpj. Saya nggak nyampe kok Pak, 30 kpj Pak. Pagi ini Manahan terlihat sepi. Padahal ini lagi pukul 6. Biasanya di sini ramenya itu pukul setengah 7 atau jam 7 gitu loh. Rame orang berolahraga. Itu pun kalau pada saat bukan bulan Ramadan ya.
Nah kalau yang pas lagi pada puasa gini biasanya ya sepi, ya masih sepi cuy. Jadi mungkin kalau pas bulan puasa ini olahraganya itu dipindah jam ya. Mungkin lagi pada mau olahraga tuh kayak pada saat mau buka jam-jam sore gitulah. Kebetulan ini saya juga lagi pakai jersey-nya dari Nomad. Nih lagi coba-coba juga. Ini bib shortnya juga dari Nomad ya. Ini ada, nah ini ada tulisannya Nomad. Terus kaos kakinya juga lagi nyoba-nyoba. Saya masih penasaran untuk kebutuhan goes endurance, goes ultra, karena kemarin kebanyakan teman-teman tuh mau pakai jersey apapun tetap lecet gitu. Tapi alhamdulillahnya kemarin saya sangat minor ya. Jadi nggak, meskipun cuaca hujan itu nggak lecet gitulah. Jadi pintar-pintarnya ngakalin. Nah ini saya tuh lagi cari-cari aparel yang enak buat goes, apalagi goes yang endurance ya. Ya kalau ngomongin kenyamanan pada saat goes itu kan menurutku vital ya. Artinya itu tidak bisa kita sepelekan gitulah. Nah makanya harus banyak nyoba produk ya, biar tahu tingkat kenyamanannya. Kalau teman-teman mau stalking bisa di Instagramnya Nomad Garage ya, atau di Pedal Asid. Saya tuh mau cari tahu, saya tuh mau lewat viaduk Gilingan yang ada backgroundnya Masjid Zayed. Ternyata pagi ini masih ditutup. Nah, jadi sayang sekali belum bisa lewat Masjid Zayed. Oke, kita putar balik aja cari jalan yang lain. Pasti teman-teman tahu ya Masjid Zayed ya. Kalau nggak tahu nih saya tampilin gambarnya dari Google. Nah, putar lagi. Jadi kebetulan memang pagi ini sangat lengang karena juga ini hari Minggu, terus juga pada saat bulan puasa. Patung keris sih. Selamat pagi Solo. Ini saya masih ada di jalur bypassnya Solo. Ya alhamdulillah jalannya sepi banget sih. Kayaknya di bulan Ramadan tuh pagi-pagi pada malas keluar ya. Pada hemat tenaga di rumah, bisa sahur leyeh-leyeh gitulah. Mau olahraga dan menyempatkan olahraga pun ya mungkin jumlahnya sedikit. Ini saya ada di perempatan, kalau ke kanan itu jalur lingkar Surakarta, bukan CLS jalur lingkar selatan ya, tapi jalur lingkar Surakarta. Kalau ke kanan nanti ada kampus isi Surakarta. Nah kalau ke kiri ke Mojosongo. Nah ini saya lurus Solo bagian utara. Jadi Solo bagian utara tuh mepet-mepet sama Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Jalannya lumayan naik turun. Yo, tanjakan miring pertama nih. Ini tadi habis turunan panjang banget, terus langsung nanjak. Jadi karakter jalannya di sini tuh rollingan ya, terus medannya cor-coran halus nih. Jadi sudah bukan cor-coran yang jalan yang rusak lagi, tapi sudah dibenahi ini ya. Lumayan halus, tadi turun juga halus. Ini saya baru di kilometer 15. Saya kemarin sempat bikin peta ya, sempat bikin maps di IGB Sport. Ini coba saya mau pakai mapsnya. Nah ini ada Sangiran. Nah ini bisa, kalau berhenti sebenarnya bisa di preview dulu di iClimb-nya. Terus kalau karena ini sudah jalan, berarti saya langsung ke navigate aja.
langsung ke navigasi. Sambil lanjut tetap jaga heart rate di zona 1 dan 2 karena ini bukan saatnya ultra, karena ini bukan saatnya nge-push, karena ini bukan saatnya untuk unjuk gigi. Ini adalah saatnya untuk ya ngelemesin kaki lah. Meskipun bulan puasa tapi goesnya juga jangan puasa ya. Ini give it to start. Yes, dia masih loading dulu buat ngeload petanya. Jadi memang setiap cyclochrome tuh kalau yang ngeload peta gitu pasti dia akan baca dulu ya, loading dulu. Turun lagi. Yoi. Mantap. Nah ini saya ngelewatin jalan tol, kalau ke kiri itu ke Boyolali atau ke barat ya. Nah kalau ke kanan ke timur itu ke Sragen, arah matahari terbit. Sana tuh. Ini ngelewatin jalur tol. Yo. Rollingan. Yoi. Turun lagi. Wah, kalau turun-turun terus gini jadi was-was nih, karena setiap ada turunan pasti ada tanjakan. Masya Allah, sunrise pagi hari. Ini kalau bisa ngepasin momentum enak nih kalau rollingan gini. Wih, hebat. Masih rollingan. Hati-hati pelupuh. Ini sebenarnya jalur ke Museum Sangiran tuh nggak sulit ya. Artinya jalannya ya cuman satu itu doang. Jadi dari Mojosongo tadi, perempatan tadi itu lurus terus ke utara ngikutin jalan besar gitu. Jadi akan ketemu sendiri. Tapi ya kalau pakai peta lebih meyakinkan lah. Doi. Ini tadi sempat ngelewatin cor-cor yang keriting ya. Jadi saya kira teman-teman yang mau kesini kayaknya enakan pakai bar lebar deh. Kan pakai ban ya, 28 ke atas lah, yang PSI nya nggak terlalu kencang-kencang. Ini saya pakai PSI 75. Nah kalau ada getaran seperti ini, nah ini tangannya aman, jadi nggak sakit. Saya baru sadar kalau ternyata PSI 75 dengan menggunakan ban 32 itu menambah kenyamanan, apalagi dengan si Devi ini ya. Di dropbarnya ada diffuse-nya, jadi semakin bisa meredam getaran gitulah. Ini vibes-nya udah desa banget cuy. Jadi aroma-aromanya itu aroma-aroma tanah. Apa ya, tanah sehabis hujan tuh loh. Kalau teman-teman bisa ngebayangin ya, jadi tanah-tanah yang basah gitulah, mendung tipsi-tipsi. Ini di depan ada perempatan ya, lurus ke Gemolong, kanan ke Sragen, kiri ke Kali Jambe atau Purwodadi. Ini saya mau ke kiri, ke Museum Sangiran. Jalanan masih sepi banget. Yoi, padinya sudah pada di panen. Sekitar 1 bulan yang lalu tuh padinya di sini tuh sedang apik-apiknya. Kayaknya besok kalau pas setelah Ramadan ya, mau goes ke sini lagi lah. Syahdu nih.
ternyata stigma jalan Solo Utara yang bergeronjal, ya memang bergeronjal tapi prosentasenya itu sedikit gitu. Artinya jalan-jalan yang halus gini tuh masih ada nih aspal yang bisa enak dilewatin sama si pesepeda road bike. Kayak hidung banget hawa nih, Masya Allah. Yoi. Wah, ternyata jalannya asik, luar biasa. Saya baru kali pertama nih. Vibes-nya tenang banget di sini, cuy. Jadi kayak apa ya? Kayak gak ada motor lewat. Tenang. Monggo, Pak. Gue Budi. Vibes-nya tuh down to earth banget gitulah. Membumi. Gue Pade. Turunan lagi. Ini jadi dari tadi itu setelah belok kiri tong tadi ya. Mas. Itu jalannya rollingan aspal halus seperti ini nih. Wih. Ini harusnya diramein ya di arah sini nih, supaya lebih variatif goesnya, karena selama ini kan goes tuh arahnya ke, kalau di Solo ya, kalau di Solo tuh arahnya yang mainstream tuh kalau nggak barat ya ke timur. Nah, ini cocok ini rollingan gini. Wih, wapi. Sayang warna airnya keruh cuy, mungkin karena hujan ya. Nah, ini jalannya lumayan nih, lumayan sudah nggak aspal lagi maksudnya. Aduh. Nah, ini soto Mas Tungtung. Wih, oh enak. Kapan-kapan kesini nyoto di soto Mas Tungtung. Wah, ini sudah sampai di terminal Sangiran, desa wisata Sangiran. Sepi banget ya, mungkin karena apa namanya, bulan Ramadan ya. Jadi siapa yang mau berwisata di bulan Ramadan pagi-pagi gitu ya. Ini saya mau mampir dulu di kayak semacam pintu masuknya gitu. Dia ada di depan sana. Masuk. Nah, ini gerbang museum manusia purba Sangiran. Keterangannya di pagi ini masih tutup. Itu masih pukul 7.26, sekitar pukul setengah 8 ya. Jadi sekarang masih tutup. Nggak tahu ini apakah tutupnya karena belum buka jam operasionalnya atau mungkin karena bulan Ramadan ya. Sampai sini ternyata total jaraknya itu sekitar 31 kilo ya. Jadi sebenarnya kalau lurus terus sih ya mungkin sekitar 1 jam lebih dikit lah. Cuman ini tadi karena saya mau berhenti foto-foto ya, mungkin durasi goesnya jadi sekitar ya 1 jam 30 menit atau mungkin hampir 2 jam. Oke, ini di situs Museum Purba Sangiran ya, mungkin bisa buat opsi teman-teman buat goes di area Solo, karena setahu saya Solo Utara itu memang agak kurang diminati sama pesepeda road bike. Tapi ternyata setelah saya tadi goes ke sini, ternyata rutenya ciamik, nggak kalah kalau dari Solo ke timur atau dari Solo ke barat. Silakan nanti mampir ke sini teman-teman, bisa jadi buat opsi goes ke kalau teman-teman datang di Solo atau mungkin teman-teman Solo ya. Mari kita pulang.
Mari kita cari jalan pulang. Beloknya ke sini nih. Waduh, cor keriting nih. Sudah cor terus keriting nih. Tapi alhamdulillah nyaman-nyaman banget ya. Nyaman-nyaman aja maksudnya. Ya enggak banget juga. Dengan setting sepeda kali ini tuh kayaknya saya rasa kok cocok banget sama rute-rute yang ada di area saya gitu ya, apalagi di Indonesia banget gitulah. Sebentar, ini ada tanjakan dekek banget. Sugeng Rawuh, ini daerah mana ini? Selamat datang Sugeng Rawuh Wilcome. Di mana Pak? Maksudnya kok tidak ada tempatnya, lokasinya, nama identitasnya. Selamat datang di mana gitu. Nah kalau di depan sana ada gerbang atau ada gapura namanya Museum Dayu. Ini terus ada tulisan ini situs Sangiran, ini Museum Dayu ya. Kalau ke kanan, nah sana tuh ke arah Solo. Nah rute balik saya tuh ke sana. Saya tadi dari arah Museum Dayu, jalannya yang tadi keriting tapi sangat Indonesia banget. Saya baru nyadar nih ternyata saya dolane bisa kurang adoh, mainnya masih kurang jauh. Di rute kali ini tadi itu saya baru kali pertama lewat cuy. Padahal ini jarak dari tempat tinggal saya itu cuman sekitar 20 kilo. Dan saya baru ngerti ada tempat-tempat yang enak buat goes. Itu menurut saya kok loh, wah ternyata mainnya kurang jauh nih. Itu ya, ini tadi di daerah Dayu. Setelah di area Museum Dayu, ini saya jalan menuju ke Solo. Tapi ya karena mungkin kemarin-kemarin saya kena stigma kalau ke Solo Utara tuh jalurnya gak cocok buat road bike gitu. Tapi setelah sekarang saya lebih pede pakai Defy, pakai ban 32, jadi lebih bisa bereksplorasi untuk ke rute-rute yang mungkin jalannya cor keriting atau beberapa ada lubang dan lain sebagainya lagi. Ya seperti yang sering saya jelaskan, jalan yang Indonesia banget gitulah. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau misalnya sudah mentok wes di jalan-jalan halus, aspal halus, kepengen eksplorasi di tempat-tempat yang mungkin belum pernah dikunjungi padahal itu jaraknya dekat dengan rumah, ya mungkin teman-teman bisa ganti ban yang lebih lebar, PSI yang lebih rendah supaya lebih nyaman dan bisa bereksplorasi di jalan-jalan yang lebih unkondisional. Ya setelah sekian kilometer akhirnya ketemu jalan raya, jalan Solo Purwodadi. Kalau sini memang mau nggak mau harus penuh ya trafiknya, karena ini jalan utama dari kota Solo menuju ke Purwodadi. Ini mending nih, kalau kayak gini sepi nih, biasanya rame banget pol. Lurus ke Solo, kalau ke kiri ke Semarang bisa, ke Sragen bisa, lewat tol maksudnya. Ini pintu tol di Solo Utara. Oh, exit tol Gondang Rejo tepatnya. Masuknya sih di Kabupaten Karanganyar ya. Lurus bisa ndak ya? Ini di stop karena masih ada pembangunan jembatan rel. Lurus sakit ya Pak? Oh buntu, sepeda betul sakit ya? Mlebet-mlebet Kang? Oh dijunjung sakit? Oh nggih pun Pak. Matur suwun Pak. Dari tanggal 27 Februari bosku. Wah tadi muter-muter cari gang, masuk-masuk rumah orang sampai ke rumah masa depan.
akhirnya ketemu jalur yang bisa buat lewat. Memang repot nih kalau lagi pembangunan kayak gini tuh, pengennya yang cepat selesai aja supaya trafficnya bisa kembali normal lagi. Ini konon jembatan rel terpanjang se-Indonesia. Jadi di atas sana tadi itu ada, nanti itu ada kereta apinya 2 arah cuy. Sudah dekat rumah. Hari ini Solo begitu sepi ya, jadi trafficnya hidem banget. Suka yang begini nih. Oke, segitu ya. Jadi video kali ini tadi tuh lagi mau review IGP Sport jam, kemudian sama nyobain baju dari si Nomad, dari pedal acid. Ya jauh ini sih cukup nyaman ya. Kali ini saya lagi fokus ke bib shortnya sih. Jauh ini tadi saya cobain tidak ada kendala, tapi kayaknya harus nyoba di kilometer-kilometer selanjutnya. Oke, segitu dulu ya. Setelah ini kita akan nge-review atau ngebuka data Strava dari jam IGP Sport ini. Yo. Halo. Tadi sudah ngeliat goes di Sangiran ya, jalannya ya sangat Indonesia banget. Nah, saat ini sekarang saya mau nge-review seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mau nge-review smartwatch dari IGP Sport LW10 atau LW10. Jadi di awal tadi kan teman-teman sudah ngelihat akurasi antara heart rate-nya dari smartwatch dari ini ya, terus ke Cyclecom itu hampir mirip. Jadi ketika dia mungkin heart rate-nya itu 110 gitu ya di jam, nah di Cyclecom pun juga 110 juga. Nah kalau kita lihat data Strava-nya itu juga begitu. Jadi heart rate Cyclecom ini sama heart rate-nya si jam tangannya ini, smartwatch-nya ini ya hampir-hampir mirip-mirip lah. Selain itu, ini tuh saya lagi mau nge-review berdasarkan pengalaman karena kalau mungkin spesifikasi dari jam tangan ini teman-teman bisa lihat di manual book lah. Nah kalau saya itu kan mau ngomonginnya berdasarkan experience. Jadi ceritanya jam ini itu sudah saya pakai pertama kali itu di East Java Journey 2024 kemarin. Kalau teman-teman sudah sempat lihat video saya, ada di video saya yang sebelumnya, itu saya sudah berkeliling Jawa Timur sejauh 1.500 km dan dengan cuaca kadang panas, kadang hujan, dipakai seharian, ini tuh sangat mendukung lah. Artinya di cuaca yang saya sebutkan tadi itu tidak berpengaruh sama sekali. Kalau kita ngomongin baterainya, memang di baterainya di manual booknya itu 14 jam. Nah, tetapi pada saat saya gunakan pada saat IJJ kemarin dengan cuaca seperti itu, dengan seharian dipakai gitu ya, seharian nempel di tangan gitu, dia mencapai 7 hari. Jadi pada hari pertama atau 8 hari kayaknya. Pada hari pertama saya pakai itu 100%, kemudian hari ke-8 itu tinggal 10%. Jadi ya agak selisih sedikit lah, dari 14 hari, kemudian di manual booknya itu 14 hari, nah ketika saya pakai itu 8 hari. Itu pada saat nempel ya, pada saat nempel. Terus itu beda lagi nanti kalau digunakan pada saat bersepeda atau mungkin dipakai untuk lari gitu. Itu katanya baterainya akan semakin boros. Oke, jadi ini penampakannya teman-teman. Ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di YouTube ataupun Instagram ya. Jadi kemarin tuh saya pada saat IJJ itu pakai jam ini IGP Sport, cukup ringan bobotnya. Jadi untuk nempel seharian atau berhari-hari di tangan tuh nggak membebani gitulah. Terus di ini tuh sudah optical heart rate monitor di sini ya. Jadi ketika kita pakai gini sudah bisa membaca HR kita, heart rate monitor. Jadi kalau teman-teman yang mau olahraga lari atau sepeda itu bisa pakai ini. Kemarin sudah saya pakai buat sepedaan. Jadi di sini ada beberapa mode ya. Nah ini ada beberapa mode, ada outdoor cycling, terus ada tenis, ada trail running, ada outdoor running, kemudian ada swim dan lain sebagainya.
Ini terus menariknya lagi, selain kita bisa menggunakan beberapa mode tadi, itu kita bisa menghubungkan heart rate-nya ini itu ke cyclocom, ini. Jadi kita sudah tidak usah pakai heart rate yang ada di dada atau di lengan lagi yang khusus untuk cyclocom. Kita bisa memanfaatkan jam tangan ini, kemudian dihubungkan ke sini gitu. Nah, tapi dengan mode di sini itu harus HR broadcast HR. Nah, harus dengan mode ini. Nah, kalau ini sudah broadcast HR gitu ya. Nah, nanti akan terkoneksi di sini nih. Nah, ini heart rate-nya sudah kebaca nih. 60 BPM, beat per menit gitu. Jadi teman-teman sudah lumayan ringkes ya. Jadi sepedaan sudah nggak usah bawa HR yang di lengan ataupun yang di dada. Sudah kebantu sama yang HR monitor yang ada di jam, di smartwatch. Terus selain itu, fitur yang menarik adalah dia bisa terima notifikasi. Jadi kalau HP kita nggak lagi standby kita pegang gitu ya, misalnya ada di saku atau mungkin di tas gitu, kita sedang mendapat WhatsApp mungkin ada yang penting, pesan penting gitu ya. Nah, kita bisa baca notifikasinya di sini gitu. Itu yang menarik sih. Jadi kita bisa selalu terupdate informasi apa sih yang masuk untuk kita gitulah ya. Kayaknya cukup sekian. Jadi sebenarnya ini fiturnya masih banyak lagi, tapi karena durasi videonya ini kan nggak bisa terlalu panjang-panjang. Nanti teman-teman kalau mau stalking lagi bisa stalking di mungkin di Instastory saya, atau mungkin nanti tanya-tanya di Instagramnya EGP Sport Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.